Selamat bangkit. Hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan. Walaupun dia mati dikubur, 3 hari kemudian dia bangkit. Nah, untuk apa dia bangkit? Supaya kita pun bisa bangkit. Dan salah satu hal yang paling penting dalam hidup kita, bagaimana kita bisa mempersembahkan kekuatan kita. Kenapa Yesus mati dan bangkit? Bukan untuk tontonan, wah dia berkuasa. Tapi supaya saudara dan Anda dan saya bisa mempersembahkan kekuatan bersama dia. Supaya kita pun nanti mengalami kebangkitan. Saudaraku, nah ada satu hal ciri yang paling penting dari Yesus. Apa itu? Sifat lemah, lembut, dan rendah hati. Karena itu Tuhan berkata, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi kita semua orang Kristen yang betul-betul mengaku Kristen harus benar-benar belajar. Kita belajar hati kita ini lembut. Kenapa? Kalau saudara tidak lembut dan rendah hati, sudah tidak tenang. Tapi kalau sudah lembut dan rendah hati, nanti ada kuasa yang akan membangkitkan saudara. Jadi urusan kita ini adalah urusan bagaimana merendahkan diri kita. Kenapa? Karena semua orang itu ingin sombong. Apalagi kalau dia sukses. Muncullah kesombongan. Ya, jadi kematian keakuan kita. Ini loh, yang paling suka ini mematikan keakuan kita, demi keselamatan banyak orang. Jadi, dunia ini penuh kekacauan karena satu sifat manusia, egoisme. Itu dituliskan dalam surat Yakobus 3, bahwa kenapa terjadi peperangan dan sebagaimana. Karena sifat manusia egois. Dan kita mesti kalahkan sifat yang sangat jahat ini. Hari ini kita melihat bagaimana apa artinya kerendahan hati dan kelemah lembutan. Ada tulisan di situ, meekness. What is meekness? Kelemah lembutan, perfect strength, under control. Ya, saudaraku, kekuatan yang sempurna. Namun masih bisa dikontrol. Wah, itu enggak gampang. Orang makin kuat, makin sulit dikontrol. Orang makin hebat, makin sulit dikontrol. Karena itu lihat negara-negara ya saling bagaimana kuat. Kalau sudah kuat apa sih? Enggak mau dikontrol. Ya. Saudara, ini kenyataan. Nah, kita anak Tuhan harus sebaliknya. Kita mesti belajar yang disebut lemah lembut dan kerendahan hati ini. Seperti apa? Seperti tanah liat di tangan penjunan. Kalau tanah liat ini enggak lembut, dia enggak bisa dibentuk. Ya, pecah nanti. Tapi karena lembut, dia bisa dibentuk begitu rupa. Dan Yesus ini maha kuat. Kenapa? Karena Yesus itu Allah. Coba bayangkan, Yesus itu Allah, tapi dia bisa merendahkan diri. Dia bisa dimaki, dia diam. Kalau saudara kuat, pegang pistol, sudah dimaki, oh gatel tangannya. Saudara bisa silat, wah sudah. Betul tidak? Sudah akan hantam orang itu. Nah disinilah kehebatan Tuhan kita Yesusku. Dia maha kuat namun bisa dikontrol oleh Allah Bapa keinginannya. Untuk apa Tuhan kata bahwa engkau harus menjadi korban penanggung dosa. Karena itu saya tuliskan di sini. Apa arti kelemah lembutan? Kekuatan besar di bawah kendali. Jadi masih bisa dikendalikan.
Jadi dengan kelemah lembutan, itu artinya seseorang bisa menerima perlakuan Allah ya sebagai hal yang baik. Meskipun kadang-kadang dilakukan proses yang gak enak. Contoh, saudaraku, anak-anak taatlah kepada orang tua. Ya waktu kecil taat. Nanti kalau sudah besar lebih pintar dari papa mamanya, apa yang terjadi di rumah? Oh, papa mamanya dibantah. Papa mama ini goblok, bodoh, nggak pernah sekolah. Waduh, apalagi sudah kaya. Wah, apalagi ketemu istri yang juga sama modelnya. Wah, sudah. Saudaraku, jadi kita melihat kita ini mau belajar, bisa dikontrol oleh Tuhan. Ini yang penting, ya, seperti tanah liat. Nah, bagi orang yang mempunyai hati lemah lembut, dia itu nanti akan mengalami kebangkitan dalam hidupnya. Nah, selama bulan ini kita belajar tentang keledai. Keledai ini bisa dikontrol di mana, lewat apa? Lewat kekang. Nah, karena itu kita belajar sekarang, kalau kita mengalami kesulitan, coba belajar kontrol mulut kita. Itu tanda saudara ini mau melakukan apa yang Tuhan rencanakan. Ya, jadi kalau ada orang maki, boleh nggak kita balas maki? Nggak boleh. Nah, kita belajar di sini. Kalau saudara mulai belajar, di situ nanti saudara akan mengalami kuasa kebangkitan. Justru aneh. Tuhan akan memberikan kepada saudara spirit yang kuat mengatasi itu. Ya, karena itu seperti keledai ini dikekang untuk bisa dikontrol. Nah, kita perlu begitu. Ya. Mari kita baca ayat ini selama sebulan kita belajar tentang Isakar. Yaitu orang yang diserupakan dengan keledai. Ya, karena itu logonya, itu emblemnya itu adalah keledai, itu Isakar. Ya, kalau Yehuda itu emblemnya itu singa. Gitu. Tapi kalau Isakar emblemnya itu, logonya itu keledai. Kejadian 49, 14 dan 15. Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap setiap bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disendengkannyalah bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak rodi. Ya, selama sebulan kita belajar tentang keledai. Minggu pertama saya khotbah di Tanah Mas. Nanti saudara bisa browsing di YouTube. Keledai yang beruntung judulnya itu. Ya, keledai ini binatang yang bisa menanggung beban. Ya, dalam hidup kita semua mengalami beban hidup. Karena itu nanti kalau sudah nggak kuat mengalami beban hidup, lalu apa? Bunuh diri. Lalu ya pesimis, lalu stres. Ini kebanyakan orang begitu. Nah, kita ini mesti kuat menghadapi beban hidup. Sukar, hidup ini sukar. Orang kepingin nikah, setelah nikah, wah, beban hidup dengan suami, dengan istri, mulai perang Bratayuda. Ini fakta. Bisa tidak bertahan. Nah itu. Engkau bisa enggak ngatasi apa saja masalah yang sulit. Engkau berkata dengan Tuhan saya cakap. Saya mampu. Ya, kenapa? Karena kita punya visi. Seperti ini. Keledai yang kuat yang meniarap ketika dilihatnya. Nah ini visi. Perhentian itu baik. Negeri itu permai. Anak Tuhan mesti mempunyai visi, sebentar akan pindah ke sorga. Itu kekuatan. Ya, jadi di dunia ini memang sementara.
Tapi kekuatan kita adalah punya pandangan. Karena itu tujuannya sekarang ini kalau saudara betul mau mempunyai pandangan itu, coba memberikan tenagamu untuk kerajaan Tuhan. Banyak orang kurang memberikan tenaga. Ya. Kata Tuhan, hukum terbesar itu adalah hukum kasih. Lalu Tuhan kata apa? Kasihlah Allah Tuhanmu dengan segenap apa? Kekuatanmu. Nah, sudah enggak kita itu betul-betul mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita? Artinya kekuatanmu di mana? Pandai, kaya, ya, berkedudukan, saudaraku, dan mungkin cakap. Nah, itu kekuatanmu. Coba engkau pakai itu untuk kerajaan Tuhan. Kenapa? Karena kita ini di dunia cuma sebentar. Setelah itu semua kekuatanmu kamu tinggalkan. Engkau nggak bisa bawa. Yang engkau paling berikan pada anak cucu. Tapi belum tentu mereka pakai dengan baik. Karena itu kita mau belajar dari seorang yang kuat, namanya Barak. Barak artinya kilat. Wah, kilat itu, sudah tahu kilat itu berapa juta volt? Ya toh? Sudah dengar kalau ada kilat itu, wah, orang kalau kehantam kilat habis deh. Ya, jadi hitam semua. Nah, kita belajar dari seorang ini yang bernama Barak dari kitab Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 10, lalu pasal 5 ayat 9 sampai 16. Ya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, mengapa terjadi peperangan? Ingat, sebelum terjadi peperangan di bumi, itu sebenarnya terjadi peperangan di alam roh. Saya beri gambar yang di atas itu. Ya, malaikat dengan malaikat. Malaikat baik dan malaikat jahat. Ini sedang perang. Malaikatnya Tuhan lawan malaikatnya pengikut iblis. Iblis itu malaikat. Lucifer yang jatuh. Waktu dunia ini diciptakan Tuhan, mereka tanya, Tuhan, ini untuk apa? Untuk manusia. Loh, untuk manusia. Apa itu manusia? Manusia itu orang yang serupa dengan aku. Punya kuasa paling tinggi. Mengatasi semua. Oh, jadi mengatasi kami. Yes. Wah, ngamuk. Iri hati. Itulah permulaan kejatuhan malaikat yang namanya Lucifer. Ya seret malaikat-malaikat lain, yo kita jangan mau nanti dibawa kontrol manusia. Ayo kita berontak. Maka terjadi pemberontakan. Sepertiga malaikat itu ikut iblis. Tapi Tuhan punya 2/3. Nah 2/3 ini sekarang menyertai saudara. Saudara duduk, saudara enggak tahu, malaikat Tuhan ada bersamamu. Amin. Karena itu jangan takut. Makin sudah menurut Tuhan, Tuhan tambahi malaikat lebih banyak. Karena itu kenapa kadang-kadang orang selip, bisa selamat. Kadang-kadang seorang ibu di Temanggung, waktu bis itu terbakar, lalu dia bisa keluar. Dia berkata, keluarnya dari mana ya? Dia sedang di tengah. Loh kok bisa? Aku nggak ngerti. Malaikat Tuhan. Ya, jadi ada hal-hal yang di luar akal kita. Malaikat Tuhan akan turut campur dalam hidup kita. Dan itu kalau saudara pergi-pergi naik mobil ini kan riskan sekali. Betul nggak? Salah sedikit saja tabrakan. Orang nyelip begitu, engkau
bisa tabrakan. Kadang-kadang ya iblis kadang-kadang menyerupai orang. Sudah lewat terus kelebet seperti ada orang. Sudah rem. Enggak taunya iblis itu. Ada. Itu daerah-daerah angker kan begitu. Tapi kalau kita disertai malaikat, oh, Tuhan jaga kita. Amin. Karena itu kita mesti mengerti, peperangan ini terjadi lebih dulu di alam roh, lalu menjadi kenyataan di muka bumi. Ya, nah kenapa terjadi peperangan? Pertanyaannya, dalam Hakim-Hakim 5 ayat 8a dikatakan, ketika orang memilih Allah baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Jadi ingat, kalau saudara mulai memilih Allah baru, apa itu? Berhala. Saudara mengagungkan sesuatu, lihat aja, pasti terjadi peperangan dalam hidup. Kalau engkau mengagungkan kekayaanmu, lihat aja, nanti ribut di keluarga, di perusahaan, ribut. Karena engkau tidak prioritaskan Tuhan. Tuhan berkata, kamu enggak prioritaskan aku, aku lepas tangan. Begitu sudah lepas tangan, iblis turun tangan. Mulai mengacaukan. Ya, saudara, saya kadang-kadang heran. Perusahaan sudah hebat, ya di Jakarta ada satu tempat ya di mana orang memakai tiap hari karena banyak orang memakai. Tapi ribut sampai tutup. Gara-gara apa? Duit. Betul? Alanya itu duit. Lalu ribut. Ya, Anda tahulah itu di koran ditulis. Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 3. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera, yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Menindas dengan keras. Tentaranya mempunyai 900 kereta besi. Orang Israel sama sekali nggak punya kereta besi. Kalah. Ya. Kenapa? Karena Tuhan menyerahkan mereka. Ingat ya, kalau ada kata Tuhan menyerahkan, itu artinya Tuhan angkat tangan, lepas. Kalau Tuhan lepas tangan, iblis datang, ngantem, saudaraku. Penyakit, problem, dan sebagainya. Makanya kadang-kadang kita, loh kok bisa kejadian? Ya itu karena Tuhan angkat tangan. Ya, saudara, lalu muncul yang namanya Sisera. Bukan kebetulan, kata-kata di Alkitab itu mempunyai arti. Sisera artinya kesatuan tempur. Yang diam di Haroset Hagoyim. Yang mempunyai arti daerah hutan orang kafir. Wah, jelas ini menunjukkan kalau kita hidup jahat di mata Tuhan, maka hidup kita mulai berada di dalam atmosfer kekafiran. Kafir artinya orang yang di luar Tuhan. Ya. Jadi kalau hidup kita ini mulai jahat, artinya ada berhala dalam hidupmu, menjadi idola utama, maka mulailah saudara berada dalam atmosfer kekafiran, ya, dan membuat saudara mengalami kematian rohani. Hubunganmu dengan Tuhan putus. Tanda putusnya itu hilang damai, stres, pusing. Lalu saudara biasanya apa? Nangis, berseru. Tapi itu baik. Kalau tidak begitu nggak balik sama Tuhan. Karena itu
Berseru itu tanda kelembutan hati. Siapa yang suka berseru? Anak. Mama. Kalau ada apa-apa, mama. Kalau sudah gede, enggak mama, enggak papa. Aku iso dewek. Benar? Nah, biasanya kalau orang sudah terjepit, lalu dokter berkata, kamu bisa mati. Nah, kalau begitu gimana? Cari apa? Tuhan. Biasanya orang itu begitu. Kalau sudah kejepit, berseru. Tapi baik enggak? Baik. Karena Tuhan mau mengajar kita seperti seorang anak. Lihat gambar ini. Saya waktu browsing itu cari yang mana ya yang bagus gitu. Sudah lihat mimik anak ini. Waduh. Dia membutuhkan orang tua. Nah, kita dengan Tuhan ini mesti belajar begitu. Tiap hari. Ya, kata Tuhan, kalau kamu tidak berubah menjadi seperti anak, kamu nggak bisa masuk surga. Itu Tuhan Yesus loh yang ngomong. Perhatikan. Nanti sudah baca Matius 18 ayat 1-4. Kalau kamu tidak merendahkan diri dan berlaku seperti anak kecil, kamu nggak bisa masuk surga. Kenapa? Karena kita ini biasanya kalau sudah agak besar ribut. Kalau bayi-bayi nggak pernah ribut. Tapi begitu sudah umurnya 2-3 tahun, papa belikan satu sepeda, tapi 2 anak rebutan. Mesti tangisan. Waktu saya ya sama ibu membelikan ya sepeda untuk cucu-cucu. Kebetulan James sama Sen itu umurnya sama. Ya, lalu rebutan make itu. Wah sudah, tangis-tangisan hampir tiap hari. Tapi kalau sudah besar kan tidak. Benar enggak? Karena ngerti. Nah, kita ini, jangan mempunyai sifat anak yang jelek. Tapi ada sifat anak yang bayi. Yang Tuhan maksudkan ini seperti ini, bayi ini. Kalau dia merasa disakiti, bisa enggak dia lalu maki-maki, kurang ajar. Bisa? Mulutnya bisa ngomong? Enggak bisa. Itu yang Tuhan katakan brepos. Anak yang cannot speak. Nepios. Enggak bisa bicara. Artinya apa? Mulut ini loh. Nah kalau gitu latihan kita ini, kalau sudah mau mengalami kebangkitan Tuhan, coba latihan, coba tahan mulut. Itu dahsyat. Saya sudah mengalami, saya praktekkan. Saya dipermalukan orang di depan umum sudah beberapa kali, tapi saya tahan mulut. Sebentar lagi Tuhan angkat. Aneh. Karena itu betul-betul kita mesti belajar yang namanya mengekang. Ini tanda awal dari kelemah lembutan. Kalau orang nggak lemah lembut, wah disinggung, wah sudah, wah dimaki-maki, wah ditendang. Mari kita mau belajar. Ya seperti Yesus, dia itu Allah. Ditampar, diludahi, ditaruh mahkota duri. Lalu mereka pura-pura sembah. Lalu habis itu tongkatnya dipukulkan, direbut. Jadi Tuhan itu dikasih tongkat gitu, raja-rajaan gitu ya. Setelah dikasih tongkat, ditaruh mahkota, tapi mahkotanya duri. Lalu diambil tongkatnya, dipukulkan, jar. Duri di Israel yang sudah pernah pergi Israel, ada pohon itu enggak ada daunnya. Pohon itu khusus, keluar duri saja, 10 cm, tajam. Nah itu dianyam, ditaruh kepala, habis itu dipukulkan, jas. Coba bayangin. Padahal Yesus itu Allah,
Bisa enggak dia ngomong, mati kamu semua, buat mati semua. Bisa. Tapi Yesus tidak menggunakan kealahannya. Itulah yang Tuhan Bapa ngirim Yesus, jangan pakai kealahanmu. Kamu Allah, tapi jangan pakai kealahanmu. Pakai kemanusiaanmu. Dan harus tunduk. Aturan Bapak. Nggak boleh maki. Karena itu Yesus diludahi, bahkan diolok-olok, turun dari salib. Kalau kamu bisa turun, kami percaya engkau Allah. Kamu bisa copot. Tuhan mau turun? Enggak. Kalau dia turun, dia nggak bisa jadi contoh kita. Oh, dia Allah ya bisa. Nek saya ya nggak bisa. Tapi sekarang oleh karena Yesus mau, kalau Tuhan bisa, kami pun bisa. Dengan apa? Dengan kuasa Roh Kudus. Bisa. Coba praktekkan. Nanti saudara itu tidak rugi. Justru Tuhan berkati. Nah, karena itu saudaraku, kita mau belajar. Yang pertama ini yaitu mau menerima arahan firman Tuhan. Sudah lihat di tabernakel itu ada yang namanya pelita. Ya. Pelita itu saudaraku, itu untuk menerangi, itu di tabernakel ya, saudaraku. Pelita ini untuk menerangi, dan di tabernakel itu di ruangan suci ya. Itu ada meja roti. Ya. Jadi pelita ini untuk menerangi roti. Artinya begini, pelita ini gambaran daripada hidup dalam roh. Harus ada minyak. Hidup kita juga begitu, supaya terang harus hidup dalam Roh Kudus. Kalau Roh Kudus mulai beroperasi dalam hidupmu, maka kalau saudara mulai baca Alkitab, lalu bisa ngerti. Tadinya nggak ngerti. Saya dulu juga nggak ngerti. Sekarang ini setelah saya kasih ini firman Tuhan ini berat ini kalau nggak diterangi Roh Kudus. Saya berdoa kemarin, waduh 2 hari untuk membuka ini. Awalnya sudah, tapi belum mencapai yang kunci gitu. Ya, saya berdoa Tuhan. Sampai kemarin saya penuh acara, dari pagi sampai malam tanpa tidur, capek sekali. Tapi saya berkata besok saya mesti khotbah. Saya menyampaikan supaya anak-anak Tuhan di sini pun mempunyai hati yang bisa menjadi lemah lembut. Nah itu kerinduan saya. Saudaraku, nah coba kita baca Hakim-Hakim 4 ayat 4 sampai 6. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim padanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau." Ya, nama Deborah, saya kira pasti di rohani ada namanya Deborah. Saudara tahu artinya Deborah? Deborah artinya tawon. Lu kok tawon? Lu kalau nggak ada tawon, nggak ada apa, madu. Benar? Tawon itu yang bikin madu. Ya, manis. Deborah ini istri Lapidot. Lapidot artinya torches. Artinya obor. Nah itu pelita. Jadi kalau saudara mau jadi tawon, saudara itu mesti suka berdengung. Ya tawon
dengung saudara di mana, dalam doamu. Ya, apalagi kalau saudara bahasa roh, orang opo ini kok ngungung terus. Tapi saudara dengan itu, hidupmu itu nanti akan jadi pelita seperti Deborah ini. Dia bisa menjadi hakim. Dia memberi arahan firman. Dia panggil seorang pahlawan. Gagah perkasa, Barak namanya. Ya, Barak artinya kilat. Tapi kilat bisa tunduk sama tawon. Lucu ya. Artinya, bagaimanapun hebat kita ini mesti tunduk kepada ucapan firman yang disampaikan. Barak ini mau nurut kepada Deborah, seorang wanita lagi. Ya. Orang laki pahlawan disuruh, kamu maju bergerak menuju Gunung Tabor. Bawa 10.000 orang. Ya, Bani Naftali dan Zebulon naik ke Gunung Tabor. Naik untuk apa? Kan dia mesti tanya, untuk apa naik? Kan capek. Sebelum ini saya belum menemukan, tapi 2 hari berdoa, Tuhan kasih tahu ada arti yang penting itu, tabor itu. Ya, padahal nanti setelah naik, lalu diperintahkan turun, belum perang. Kok lucu? Suruh naik, habis itu turun baru perang. Kalau Tuhan menyuruh kita naik gunung, itu artinya naik gunung, biasanya Tuhan naik gunung untuk apa? Berdoa. Kalau kamu menjadi kuat, kamu mesti menjadi orang yang suka berdoa. Nanti hal-hal yang mustahil bisa terjadi. Ya seperti gedung inilah. Ya, waktu digali dulu ketemu meriam-meriam. Loh, dari situ aku dapat izin malah. Kalau enggak ketemu meriam itu belum dapat izin. Tapi karena meriam itu ada tulisannya Alfa Omega dan kami berkata kepada wali kota, Pak, gereja kita ini pakai nama Kristus Alfa Omega. Ketemunya meriam Alfa. Masa? Iya Pak. Langsung ditekan. Wah ini pas. Loh, kok bisa? Ya. Tuhan itu mujizat. Ya. Jadi kalau saudara berdoa, saudara akan alami kuasa Tuhan yang bisa bikin mujizat-mujizat. Yang enggak saudara bisa pikirkan. Ya. Dan apa rahasia Gunung Tabor itu? Gunung Tabor ini waktu saya pelajari milik suku Isakar. Yang dilambangkan dengan keledai. Jadi rupanya Tuhan mau mengajar Barak dan kelompok Naftali Zebulon 10.000 ini belajar untuk punya spirit Isakar. Spirit apa? Spirit mau menanggung beban. Nah, kita anak-anak Tuhan mesti mempunyai spirit itu. Saya mau menanggung beban dalam gereja ini. Menjadi anak-anak Tuhan yang punya beban untuk kemajuan gereja Tuhan. Jarang orang punya pikiran itu. Ya, jadi kalau ke gereja ya dermalah. Tapi kita ini kirim utusan-utusan ke daerah-daerah membangun. Banyak orang menginjil, tapi setelah menginjil lepas. Itu loh, merawat itu loh. Itu jauh lebih penting. Nah kalau nggak ada gereja, nggak bisa dirawat di daerah-daerah itu. Kita buka di Nias, tempat-tempat sukar. Ada lagi di tempat yang sukar. Ya, itu kita bangun di sana. Dan itu membutuhkan orang-orang yang mau menanggung beban. Ada
Jemaat kita yang kita didik, kita kirim ke NTT di desa pelosok, punya istri, kena malaria, mati. Kebanyakan nggak kuat, tapi dia kuat sampai sekarang. Ya, dia sarjana, tapi mau di desa. Loh, itu kalau nggak orang punya mental, nggak bisa. Mental yang kuat, ya. Tapi di situ dia mendidik orang-orang desa. Oleh karena mendidik orang desa, dia dihargai seperti pamong gitu ya. Kenapa? Karena mereka merasakan Gunung Tabor itu ternyata tempat di mana Yesus pernah berubah muka, transfigurasi. Ketemu dengan Elia yang datang dan Musa. Itu di Gunung Tabor. Jadi ada sesuatu spirit, ya. Spiritnya kenapa? Spirit karena orang milik Isakar. Keledai Isakar, ya. Nah, nanti kita belajar masih, ya. Tapi yang berikut, yang kedua, percaya kebenaran firman-Nya. Hakim-Hakim 4 ayat 7. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Iya, kamu naik ke gunung, setelah itu kamu turun. Kemana? Ke sungai Kison. Di situ aku nyerahkan musuhmu. Jadi kalau saudara mau menang, awali hidup ini tiap hari dengan doa lebih dulu. Engkau bisnis, engkau apa, coba jaga. Kata Tuhan, berjaga dan berdoa. Kita nggak tahu loh. Sewaktu-waktu bisa terjadi sesuatu yang nggak pernah kita pikirkan. Betul tidak? Ya, kalau nggak kuat, saudara kan shock. Contohnya, satu hari anak saya bertiga, ya naik mobil, Nika yang nyetir, ya lalu Melka dan Vera, lalu juga teman-temannya ikut di mobil kita, lalu oleh karena sopirnya nggak datang, Nika yang sudah agak bisa, naik lalu berangkat karena telat sopirnya. Lalu hujan, tabrakan, ya. Anehnya, untungnya, tempat duduknya itu bisa mundur sedikit waktu tabrakan. Dan sejak itu anak saya tiga masuk rumah sakit. Semua patah tulang. Nika paling berat karena dia nyetir, ya. Robek di sini, syarafnya putus, dia tidak bisa begini, cuma bisa begini tapi nggak bisa begini. Selama 4 bulan nggak bisa. Dokter Timotius berkata, iya kumpulkan duit Pak Bekti ke Jerman, nanti bisa disambung, mungkin bisa nyambung. Waduh, ya berapa Pak Dokter? Ya 60 juta kira-kira biayanya. Belum transportasi, belum hotel. Saat itu, ya waktu mereka masih SMA. Bayangin, aduh gak punya duit. Ya, saya berkata, Tuhan, Engkau Tuhan mujizat. Engkau bisa melakukan. Ya, satu hari ada jemaat datang ngomong-ngomong, saya berkata, Nika sampai sekarang masih belum bisa. Ya kami masih berdoa. Tahu-tahu Nika teriak dari kamar, bisa. Kaget kita. Mendadak bisa. Ya, nyambung sendiri. Mujizat. Karena itu waktu tabrakan itu saya enggak, Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, kok gini? Enggak. Rumah kami terbakar, Tuhan, kok rumahku terbakar?
Kok istriku ya kena bom? Apa saya ngomel sama Tuhan? Bahkan sebelum itu Tuhan sudah memberitahu waktu istri saya kena bom itu. Don't ask me why. Jangan tanya mengapa. Ya sudah, saya diam aja. Ya sekarang kita, loh kenapa ya? Kok terjadi? Suara orang lain, itu karma itu. Dosa. Saudaraku, Sungai Kison, sungai kemenangan. Di tempat itulah Elia pernah membasmi nabi-nabi Baal 850. Kemenangan juga terhadap Midian juga di Sungai Kison. Kison artinya winding, lilitan itu. Jadi kalau kita mau hidup benar, Tuhan itu punya kuasa untuk mengikat. Segala kuasa diikat. Ya. Nah, anak saya Nika, robek itu. Anak saya Melka patah 2. Tadi dia mimpin pujian. Setelah setahun, abses. Mau dipotong juga kakinya. Ya, kenapa? Karena tulang ini busuk, kata dokter. Kenapa kok keluar nanah terus setahun? Dibuka, ternyata sumsumnya rusak. Dia berkata, kalau saya kerok bisa, nanti bisa tumbuh lagi, syukur. Tapi kalau nggak bisa, potong kakinya, teken. Nah, bayangin, sudah yang satu kena begini, yang satunya setahun lagi mau dipotong kakinya. Ya sudah, teken. Tapi kita berdoa Tuhan dalam nama Yesus, nyatakan kemurahan. Ya, setelah keluar ke dokter kata, selamat, saya cuma kerok, bersihkan, saya tutup lagi tulangnya. Mudah-mudahan sembuh. Dan sembuh. Beri kemuliaan sama Tuhan. Firman nubuat itu kekuatan. Kalau kita mau nurut, ya penanganan Tuhan. Apa artinya lemah lembut yang ketiga? Lemah lembut itu tidak mencari kemuliaan diri sendiri. Bacakan. Saya tidak perlu bacakan ya. Waktu disuruh berangkat itu, Barak berkata, waduh musuhnya bebat, nanti gimana kita kalah. Dia berkata, kalau kamu Deborah yang memberi perintah nggak maju, bener nggak ini omonganmu? Kalau kamu nggak maju, saya juga nggak maju. Kata Deborah, oke, kalau kamu nggak mau, harus lewat aku bersama, nanti engkau tidak akan mendapat kehormatan. Perang, yang perang maju dia, tapi tidak mendapat kehormatan. Mau enggak? Nah disinilah, orang yang betul mempunyai hati yang rendah, dia tidak cari popularitas. Ya, jadi perhatikan saudaraku, jangan sampai saudara mempunyai ambisi cari popularitas. Kalau bukan aku, ora iso. Tanpa saya nggak bisa. Ya, Tuhan bisa pakai orang lain. Kalau Anda nggak mau, ya toh. Tapi Barak sudah dikasih tahu ini nubuat pasti benar. Kamu tidak mendapat kehormatan. Oke, nggak apa-apa. Aku maju, tetap mengerahkan 10.000. Saya berkata ini orang dahsyat. Walaupun dia pemimpin, peperangan, pahlawan, tidak menerima kehormatan, dia tidak masalah. Ini tunjukkan hati yang rendah. Ya,
tetap melakukan tugas. Artinya, Barak ini tidak gila hormat. Banyak orang itu gila hormat. Nah, inilah kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu buah roh. Lemah lembut. Galatia 5 ayat 25 sampai 26. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Nah, ingat ya, saudaraku, kalau sudah dipakai Tuhan, diberkati, mulai kaya, mulai pandai, jangan gila hormat. Lalu jangan nantang-nantang. Oh, aku bisa laporkan pakai uang nanti. Ayo, kuat-kuatan. Nggak boleh, ya. Jangan saling mendengki. Halo, mau belajar? Dan terpenting, terakhir, mengikuti spirit Isakar. Siap menanggung beban. Ya, karena itu disuruh naik ke Gunung Tabor. Tadi ada apa itu? Karena Gunung Tabor ini milik Isakar. Untuk apa? Waktu Tuhan kasih keterangan, Tuhan kasih ayat ini, coba. Hakim-Hakim 5 ayat 15-16 yang saya kurung itu bahasa aslinya enggak ada, tapi bahasa Indonesia ditambahkan. Ya, coba dibacakan. Juga para pemimpin suku Isakar menyertai Deborah, dan seperti Isakar demikianlah Barak. Mereka menyusul dia dan menyerbu pasuk lembah. Tetapi pihak pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Mengapa engkau tinggal duduk di antara kandang-kandang sambil mendengarkan seruling pemanggil kawanan? Di pihak pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Iya, dalam hidup ini tentu selalu ada dua kelompok. Ada orang pakai perkataan Tuhan, iya pasti menang. Ada yang mosok. Menang apa enggak nanti dulu. Kalau menang, iya betul. Kalau enggak, ya enggak lah. Ini suku Ruben. Banyak pertimbangan. Halo. Saudara pada pihak mana kalau dengar firman Tuhan? Itu teorinya Pak Bekti. Saya menyampaikan bukan teori saya. Firman Tuhan. Saya sudah alami kesulitan-kesulitan. Ya, mau mati berapa kali. Ya, jatuh di kamar mandi, tidak ada orang, tidak ngerti, saya jatuh, ternyata setelah itu saya kuning semua. Dan datang ke Semarang baru dokter, periksa dokter, ini liver bleeding, karena feses saya hitam. Ya, jadi feses saya hitam itu 3 kali. Tapi yang pertama itu livernya. Bed rest, tidak boleh gerak. Harus di tempat tidur. Waduh, nah saya khotbah gimana dok? Ya nggak boleh. Tapi saya nakal, tetap khotbah saja. Saya berdoa Tuhan, ini nggak ada orang itu waktu kecil. Nanti kalau ngundang pendeta nyangoni nggak punya duit. Loh benar. Ya tetap dilayani. Sambil berdoa. Ya Tuhan sembuhkan. Saudaraku. Yang aneh di sini, para pemimpin suku Isakar menyertai Deborah, dan seperti Isakar demikianlah Barak. Berarti Barak ini ngekor sama Isakar, betul enggak? Wah, setelah saya baca ini, jadi Tuhan menyuruh Barak ke Gunung Tabor itu
di situ milik Isakar. Untuk apa? Untuk ketemu pemimpin-pemimpin Isakar yang punya spirit siap menanggung beban. Karena itu setelah itu suku Isakar ikut perang. Ya. Jadi kita melihat suku Barak beserta 10.000 orang suku Naftali, Sebulon diperintahkan Tuhan naik ke Gunung Tabor. Itu artinya doa suku untuk bertemu dengan pemimpin-pemimpin suku Isakar. Untuk memiliki sifat spirit. Karena itu penting, saudara bergaul sama siapa gitu. Kalau sudah bergaul dengan orang jahat, spiritmu bisa jahat. Barak ini disuruh Tuhan naik ke gunung untuk bergaul dengan suku Isakar, pemimpinnya. Wah, pemimpin punya spirit yang siap menanggung beban. Cobalah kumpul dengan orang-orang yang baik. Jangan sembrono cari kawan yang saudara senang bisa hura-hura. Ya, Alkitab mengatakan itu besi menajamkan besi. Saudara, kalau kumpul dengan orang yang bisa mengasah saudara, nanti hidupmu jadi tajam. Tapi kalau sudah kumpul sama orang-orang yang enggak benar, ya engkau nanti bisa terseret sama yang enggak benar. Ini sudah kenyataan di gereja. Anaknya pandai, dapat beasiswa. Di luar negeri dapat beasiswa kan mesti pandai. Ya. Tapi lalu dapat kawan yang salah, ngajai apa? Ngajai ke tempat kasino. Dari situ uang keluarga dicabut berpuluh miliar. Ini fakta hidup. Hati-hati ya yang muda-muda kalau keluar negeri, hati-hati berkawan. Ya, hati-hati. Wah, keluar negeri pasti pandai. Ya, pandai belum tentu sukses. Ya, saudaraku, kalau kita punya spirit yang benar, nanti Tuhan penolong kita yang dahsyat. Amin. Musuhnya punya 900 kereta besi. Orang Israel enggak punya. Punya apa? Punya lutut, punya firman. Lalu gimana? Perang. Tuhan kata turun ke sungai Kison. Aku yang nyerahkan. Bukan kamu, aku yang menyerahkan. Dan betul, mereka turun ke sungai Kison. Lalu apa? Ini jawaban Tuhan. Hakim-Hakim 5 ayat 20 dan 21. Dari langit berperang bintang-bintang, dari peredarannya mereka memerangi Sisera. Sungai Kison menghanyutkan musuh. Kison, sungai yang terkenal dari dahulu kala itu. Majulah sekuat tenaga, hai jiwaku. Wow, Tuhan kirim hujan, banjir, lalu banjir badang, lalu kereta besinya macet semua. Ya, jadi Tuhan itu caranya itu aneh. Sudah tahu perang dunia kedua, hampir Rusia itu takluk sama Jerman, hampir. Kan waktu itu Jerman paling hebat, ya alat-alat pandainya bukan main, ya. Dan apa yang terjadi? Mereka punya tank sudah mendekati Rusia. Ya, waktu itulah banyak orang Kristen berdoa. Apa yang terjadi? Tuhan kirimkan salju. Tanknya licin, tidak bisa maju-maju. Nah disitulah yang namanya Victory Day terjadi. Kalau enggak Tuhan turut campur, habis. Sekutu itu habis.
Ya, karena Jepang juga ngebom Pearl Harbor. Pakai apa? Pakai pesawat. Kamikaze, dewar ditabrakkan. Ya, karena itu Amerika balas dengan bom atom di Hiroshima supaya berhenti. Ya. Jadi sudah melihat bagaimana Tuhan itu turut campur. Ingat, kalau saudara mempunyai spirit yang baik, Allah Tuhanmu akan turut campur. Haleluya! Dia Allah yang besar. Persembahkan hidupmu kepada Tuhan.